Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Kawati. Saya dari kelas 515 akan mempresentasikan tentang teori linguistik untuk mata kuliah psikolinguistik. Saya dari kelompok berapa sih? Kelompok 5. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teorinya Noam Chomsky. Karena teman-teman saya sudah mengambil teorinya Sigmund Freud, terus ada dua kalau nggak salah lagi. Ada teori Johnny Rupert Field, ada teori Leonard Bloomfield, ya betul namanya. Ya. Noam Chomsky ini adalah linguistik dari Amerika yang menggunakan teori tata bahasa generatif transformasi. Beliau memiliki 4 fase dalam perkembangannya, yaitu ada generatif, transformasi klasik, yang menghasilkan buku sintaktik struktur pada tahun 1957 sampai 1964. Lalu ada fase kedua, yaitu teori standar, yang menghasilkan buku Aspect of the Theory of Syntax antara tahun 1965 sampai 1966. Lalu yang ketiga ada tahun 1967 sampai 72. Di sini tidak dijelaskan bagaimana perkembangannya, tidak juga ada di dalam buku. Lalu ada yang terakhir yaitu fase sesudah teori standar dari tahun 1973 sampai sekarang. Yang mana teori ini ditetapkan sampai saat ini. Menurut Chomsky menggunakan konsep penutur dan pendengar, yaitu pasangan penutur dan pendengar yang ideal di dalam sebuah masyarakat tutur yang betul-betul merata dan sama. Penutur yaitu adalah orang yang menuturkan kalimat dan pendengar adalah orang yang mendengarkan. Lalu ada kompetensi. Menurut Chomsky memerlukan adanya interaksi dari berbagai faktor yang mendefinisikan dua, yaitu ada kompetensi dan performansi. Kompetensi atau kecakapan linguistik adalah pengetahuan penutur pendengar mengenai bahasanya. Misalkan penuturnya dan pendengarnya sudah mengetahui bahasa yang digunakan, misalkan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, mereka sudah mengerti artinya. Lalu ada performansi. Performansi adalah pelaksanaan berbahasa dalam bentuk menerbitkan kalimat-kalimat dalam keadaan yang nyata, seperti yang saya lakukan ini. Artinya tindakan yang dilakukan dalam berbahasa. Terus menurut Chomsky, perkembangan linguistik dan psikologi penting dan perlu diingat. Yang perlu diingat dan penting adalah yang pertama ada aspek kreatif. Aspek kreatif adalah perilaku linguistik yang biasa dan bebas dari rangsangan, bersifat mencipta dan inovatif. Artinya, di sini adalah perilaku yang dihasilkan itu adalah kreatif, tindak tanduk yang dilakukan itu juga tidak harus mengikuti apa yang sudah terjadi, bisa jadi membentuk aktivitas yang terbaru. Lalu ada keabstrakan lambang linguistik, yaitu adalah bahwa rumus-rumus atau kaidah-kaidah yang menentukan bentuk-bentuk kalimat dan penafsiran artinya yang rumit bukan merupakan suatu yang konkret, melainkan suatu yang abstrak. Lalu yang ketiga ada keuniversalan bahasa. Keuniversalan bahasa adalah prinsip abstrak yang mendasari tata bahasa generatif transformasi. Prinsip ini bersifat abstrak dan tidak bisa diperoleh melalui pengalaman. Jadi misalkan bisa tumbuh dari diri sendiri, tidak berdasarkan apa yang terjadi pada sekitarnya. Prinsip ini juga bersifat universal atau menyeluruh karena memang terjadi bukan sesuatu yang dari pengalaman, makanya disebut juga abstrak. Artinya dia tidak muncul karena sesuatu yang terjadi, melainkan muncul begitu saja. Lalu ada yang terakhir yaitu peranan organisasi intelek nurani, struktur peranan organisasi intelek nurani atau struktur dalam proses kognitif mental. Prinsip ini adalah universalan linguistik yang diperoleh melalui
melalui tata bahasa universal. Umumnya di dalam perolehan bahasa merupakan perkembangan yang baru. Tata bahasa ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemrograman bahasa, dan peranan ini sama dengan peranan yang dibentuk dan dimainkan oleh tata bahasa generatif transformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.